Apa sebutan yang tepat ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif 50% pada Eropa, lalu Eropa membalas dengan membatalkan kontrak Boeing senilai 43 miliar dolar, memutus perdagangan lewat Kanada, dan memicu pergeseran perdagangan global senilai 2 triliun dolar? Ini bukan perpecahan hubungan biasa, melainkan perpisahan terkontrol. Saat Washington sibuk membanggakan kekuatan dan berbicara soal baja serta selai kacang, Brussels justru bergerak cepat, membuat kesepakatan baru, merangkul Cina, dan menulis ulang aturan tanpa Amerika. Ini bukan sekadar peringatan, tapi pintu keluar. Ketika Amerika tersadar, pintu itu mungkin sudah tertutup. Kontrak Boeing 43 miliar dolar hilang, perdagangan Uni Eropa Amerika Serikat anjlok, pasar terguncang. Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah ada perang dagang, melainkan apakah aliansi transatlantik benar-benar runtuh di bawah tekanan tarif 50%? Pada 30 Mei, Presiden Trump menyatakan negosiasi dengan Uni Eropa gagal, dan mulai 1 Juni, tarif sebesar 50% diberlakukan untuk seluruh impor Eropa, termasuk baja, aluminium, mobil, produk pertanian, dan elektronik. Dalam 48 jam, saham Eropa anjlok 2,1% dan Boeing menghadapi risiko nyata kehilangan kontrak ekspor terbesarnya. Bloomberg memperkirakan, potensi kerugian volume perdagangan Amerika Serikat bisa melebihi 2 triliun dolar dalam 1 dekade jika Uni Eropa benar-benar membalas. Mantan negosiator Uni Eropa, Ignacio Garcia Berchero, menyatakan kepada Euronews bahwa jika Amerika Serikat tidak mengubah arah, Eropa tidak memiliki pilihan selain melakukan eskalasi. Ia menambahkan bahwa Eropa tampaknya sudah menyiapkan solusi, dan solusinya bukan lagi bergantung pada Amerika. Komisi Eropa pun bergerak cepat. Sebagai respons terhadap tarif 50% dari Trump, Brussels segera menyiapkan paket pembalasan kedua senilai 95 miliar euro yang menargetkan produk-produk Amerika Serikat, sekaligus membekukan kontrak Boeing senilai 43 miliar euro. Reuters melaporkan, pesanan Ryanair senilai 30 miliar dolar untuk Boeing 737 MAX kini sedang ditinjau ulang, dengan CEO Michael O'Leary menyatakan bahwa kenaikan harga Boeing sudah tidak lagi bisa diterima. Sementara itu, saham Airbus melonjak 3,4% di Bursa Frankfurt dan Comac Cina tiba-tiba menjadi bahan perbincangan. Pembelian pesawat jet oleh maskapai-maskapai Uni Eropa dari Cina, yang dulu tak terbayangkan, kini mulai dipertimbangkan dalam proyeksi perdagangan Brussels. Sektor dirgantara Amerika Serikat, yang sudah turun 6,2% tahun ini akibat kekhawatiran investor terhadap gangguan rantai pasok, kini menghadapi ancaman kontraksi struktural. Namun, bahaya sesungguhnya bukan sekadar pembalasan tarif. Ini adalah ujian nyata tentang bagaimana dunia tanpa Boeing dan tanpa Amerika. Ketika Uni Eropa mengenakan tarif balasan terhadap produk ikonik Amerika seperti Harley-Davidson, Levi's, dan selai kacang, langkah tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan serangan langsung ke sektor-sektor yang sensitif secara politik. Ekspor Harley-Davidson ke Uni Eropa pada 2024 turun 30% dibanding tahun sebelumnya, dan perusahaan itu kini memproyeksikan kerugian pendapatan sebesar 145 juta dolar hingga kuartal ketiga 2025. Namun, sektor pertanian Amerika menjadi pihak yang paling terdampak. Ekspor pertanian Amerika Serikat ke Eropa anjlok sebesar 23,2 miliar dolar menurut data USDA. Koperasi susu Lando Lakes yang berbasis di Wisconsin melaporkan tekanan operasional langsung akibat kenaikan tarif Uni Eropa terhadap mentega dan keju. Sementara itu, defisit perdagangan Amerika Serikat mencapai rekor 140,5 miliar dolar pada awal 2025, bertolak belakang dengan klaim bahwa tarif akan memperkuat produksi domestik. Bloomberg mencatat, tarif yang dimaksudkan untuk melindungi justru menampakkan ketergantungan ekonomi Amerika yang rapuh. Titik balik utamanya pun bukan sekadar masalah fiskal, melainkan geopolitik. Uni Eropa tidak sekadar membalas, tetapi juga mengubah arah kebijakan. Saat Washington membakar jembatan diplomatik, Ottawa justru membangunnya. Berdasarkan data CEDA, Uni Eropa dan Kanada telah menghapus 98% tarif, menciptakan koridor perdagangan bebas yang diproyeksikan Komisi Eropa akan memfasilitasi lebih dari 90 miliar euro transaksi setiap tahun pada 2026. Dengan tarif Amerika Serikat yang melonjakkan harga baja dan mobil hingga 2 digit,
perusahaan Eropa seperti Siemens dan Alstom mulai mengalihkan jalur pengadaan ke Quebec dan Ontario. Menurut laporan Financial Times Mei 2025, perdagangan teknologi bersih antara Kanada dan Uni Eropa naik 41% secara tahunan, didorong oleh kesepakatan hidrogen senilai 1,2 miliar euro yang ditandatangani pada KTT Teknologi Bersih Uni Eropa-Kanada tahun lalu. Sementara Amerika Serikat menutup diri dari pendanaan iklim, Kanada justru menawarkan akses pasar terbuka yang sejalan dengan standar ketenagakerjaan, digital, dan lingkungan Uni Eropa. Mantan Menteri Perdagangan Kanada, Chrystia Freeland, dalam opini di Globe and Mail menyebutkan bahwa apa yang awalnya merupakan kesepakatan perdagangan bebas kini berkembang menjadi kemitraan strategis. Tanda paling jelas dari perubahan ini adalah Eropa kini memandang Kanada bukan lagi sebagai tetangga Amerika Serikat, melainkan sebagai pengganti. Ini bukan sekadar pertikaian tarif, melainkan terbongkarnya konsensus perdagangan Barat. Dalam waktu 10 minggu, serangkaian kenaikan bea masuk, dari 10% untuk aluminium hingga 50% secara menyeluruh, telah memicu protokol pembalasan, pengajuan keluhan ke WTO, dan ancaman pembatalan setidaknya 2 mega kesepakatan transatlantik. Uni Eropa menangguhkan paket pembalasan senilai 21 miliar euro hingga 15 Juli. Namun kini tengah menyiapkan daftar kedua yang menargetkan ekspor Amerika Serikat senilai 95 miliar dolar sambil menunggu hasil perundingan. Menurut CNBC, pejabat Gedung Putih tidak menganggap unggahan Trump sebagai kebijakan resmi. Namun, juru bicara Komisi Eropa, Olaf Gill, pada 2 Juni menyatakan bahwa Uni Eropa sedang menyelesaikan langkah pencegahan yang akan diberlakukan paling lambat 14 Juli. Artinya, meskipun kesepakatan masih mungkin tercapai secara teori, waktu untuk bernegosiasi hampir habis. Di balik data perdagangan, terlihat keretakan yang semakin dalam. Sementara Washington terus meningkatkan tekanan, Brussels menyesuaikan strategi. Kini, tenggat waktu bukan lagi sekadar soal tarif, melainkan tentang siapa yang akan dipilih Uni Eropa sebagai mitra utama di masa depan. Saat Amerika menaikkan tarif, Uni Eropa secara diam-diam mengubah orientasi, mengalirkan investasi besar ke teknologi bersih dan infrastruktur perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Menurut Financial Times, proyek energi bersih Uni Eropa-Kanada melonjak 41% pada 2024, dengan 1,2 miliar euro dialokasikan untuk inisiatif hidrogen dan baterai. KTT Teknologi Bersih yang digelar bersama di Brussels dan Vancouver, menghasilkan kesepakatan strategis tentang standarisasi komponen surya, rantai pasok tanah jarang, dan pengembangan infrastruktur jaringan berbasis AI. Di sisi lain, melalui inisiatif Repower EU, Uni Eropa berkomitmen memproduksi 20 juta ton hidrogen terbarukan per tahun pada 2030, cukup untuk mengimbangi hampir 60 miliar euro impor bahan bakar fosil menurut Eurostat. Yang terjadi bukan sekadar diversifikasi, melainkan isolasi strategis dari ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat. Dengan arus listrik bersih yang mengalir melalui jaringan diplomatik baru, semakin jelas bahwa poros industri Eropa berikutnya tidak lagi dipimpin oleh Washington atau Beijing, melainkan didanai sendiri, lintas Atlantik, dan mengarah ke utara. Jika Ryanair memutus kontrak Boeing senilai 30 miliar dolar, ini akan menjadi kali pertama maskapai besar Uni Eropa memilih jet Comac Cina, bukan pesawat buatan Amerika Serikat, sebuah skenario yang sebelumnya dianggap mustahil. Bloomberg melaporkan bahwa eksekutif Ryanair telah membuka pembicaraan dengan Comac, didorong oleh penundaan pengiriman dan kenaikan harga, hingga 14% pada komponen 737 MAX akibat tarif baru. CEO Michael O'Leary memperingatkan bahwa, kecuali Boeing dapat menstabilkan biaya, Ryanair akan mempertimbangkan semua opsi pengadaan. Peralihan ke Comac bukan hanya akan merugikan Boeing secara finansial, tetapi juga melegitimasi kehadiran Cina di industri yang selama ini didominasi Barat, melemahkan pengaruh FAA dalam penetapan standar, serta memecah kepatuhan penerbangan global. Airbus mungkin akan mendapat keuntungan jangka pendek. Namun masuknya Comac ke pasar maskapai berbiaya rendah Uni Eropa menandai pergeseran kekuatan yang membentuk ulang norma sertifikasi pesawat ke depan. Pertanyaannya kini bukan sekadar seberapa besar kerugian Boeing, melainkan siapa yang akan menentukan masa depan industri penerbangan. Jeda bukan hanya kesepakatan dagang, melainkan uji coba model kerjasama baru, dan kini Brussels mulai meniru pola tersebut ke Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Menurut data perdagangan Uni Eropa,
para negosiator telah membuka 17 pembicaraan bilateral sejak 2023. Sebagian besar pembicaraan ini meniru kerangka CEDA yang meniadakan tarif dan mengutamakan perlindungan tenaga kerja. Komisi Eropa kini mengaitkan pendanaan infrastruktur digital dengan persyaratan perdagangan, menawarkan investasi bersama di bidang AI, semikonduktor, dan jaringan serat optik di Kenya, India, dan Uni Emirat Arab. Sementara Washington masih fokus pada pembalasan tarif, Uni Eropa pada 2024 saja telah menandatangani kesepakatan rantai pasok senilai 3,4 miliar dolar dengan India, mempercepat penyelesaian kontrak energi tanpa menggunakan dolar. Analis Wall Street Journal mencatat bahwa strategi perdagangan Eropa kini bergeser dari pembalasan defensif ke reposisi struktural, menjadikan CEDA sebagai prototipe untuk mengurangi ketergantungan pada sistem logistik dan arbitrase Amerika. Awalnya dirancang untuk menghindari tarif, kerangka ini telah berkembang menjadi fondasi global yang kini bergerak di luar radar Amerika. Eropa tidak lagi menunggu restu. Saat Trump memerintahkan tarif 50% dan menutup peluang kesepakatan, para pemimpin Eropa memilih untuk berputar arah, bukan bernegosiasi. Komisi Eropa juga tengah menyiapkan paket pembalasan terhadap produk Amerika Serikat senilai 95 miliar dolar. Bloomberg Economics memperkirakan, perdagangan Amerika Serikat-Uni Eropa bisa menyusut hingga 2 triliun dolar dalam satu dekade jika hambatan terus berlanjut. Ini bukan sekadar gejolak ekonomi, melainkan penataan ulang tatanan perdagangan dunia. Saham Airbus naik 3,7% di Frankfurt setelah pembekuan kontrak Boeing. Ekspor baja Kanada ke Eropa melonjak 24% pada kuartal pertama 2025, dan keberhasilan CEDA telah mendorong Uni Eropa mempercepat 7 perjanjian perdagangan baru yang sepenuhnya mengecualikan Amerika Serikat. Mantan Komisaris Uni Eropa, Cecilia Malmstrom, menegaskan dalam sebuah diskusi di Institut Bruegel bahwa pemisahan ini bukan ancaman, melainkan sebuah strategi. Amerika mengira tarif akan memaksa Brussels berkompromi. Namun, dengan Eropa membangun koridor perdagangan baru, memperkuat pemasok alternatif, dan mengurangi tekanan transatlantik, pengaruh Washington kini kehilangan daya tawarnya. Era itu sudah berakhir. Jadi, apa yang terjadi jika Boeing benar-benar kehilangan pasar Eropa? Comac Cina mendapatkan legitimasi, sementara Amerika Serikat terpinggirkan dari kesepakatan perdagangan strategis di bidang hidrogen, chip, dan penerbangan generasi baru. Ini bukan sekadar ketegangan geopolitik, tetapi sebuah pemutusan hubungan secara bertahap. Eropa mengambil jarak dari Amerika melalui satu kontrak, satu tarif, dan satu kemitraan pada satu waktu. Sementara Washington masih mengandalkan strategi lama, Brussels kini menulis naskah baru yang tidak lagi membutuhkan persetujuan Amerika. Jika perubahan senilai 2 triliun dolar ini adalah tanda peringatan, maka babak selanjutnya adalah titik balik tatanan global. Apa yang semula tampak seperti perang tarif biasa kini telah berkembang menjadi pergeseran fundamental dalam arsitektur perdagangan global. Kebijakan tarif 50% dari Amerika Serikat bukan hanya memicu serangkaian pembalasan ekonomi, tetapi juga mempercepat reposisi strategis Uni Eropa, membuka jalan bagi kemitraan baru, dan menghadirkan aktor-aktor alternatif dalam rantai pasok dunia. Ketika kontrak dan kepercayaan dibatalkan satu demi satu, Washington kehilangan pengaruh sebagai jangkar utama tata niaga barat, sementara Brussels, Ottawa, dan bahkan Beijing mengisi kekosongan dengan model kerjasama lintas benua yang lebih terbuka dan adaptif. Kini, dunia menghadapi kenyataan baru. Aliansi lama tidak lagi menjadi fondasi utama, dan tatanan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua mulai retak dari dalam. Jika perubahan sebesar 2 triliun dolar ini hanyalah permulaan, pertanyaan paling mendesak untuk masa depan adalah, apakah dunia siap menghadapi era baru di mana kekuatan ekonomi, teknologi, dan geopolitik tidak lagi berpusat pada satu poros, melainkan tersebar ke berbagai kutub yang saling bersaing? Dan, di tengah fragmentasi baru ini, siapa yang akan menulis aturan main berikutnya? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.